Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Pratama dengan NIM 122140156. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya kembangkan yang berjudul website kantin Rumah Kayu ITERA. Jadi untuk pengembangannya itu sendiri merupakan sebuah solusi untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem yang masih dilakukan secara manual hingga saat ini. Jadi dengan adanya website ini, segala bentuk transaksi dan pemesanan itu akan lebih praktis dan efisien. Kemudian untuk tujuan pengembangannya itu sendiri, yang pertama adalah mengembangkan sistem pemesanan menu kantin Rumah Kayu ITERA ya, secara online. Kemudian memberikan kemudahan akses informasi menu, status pesanan, serta mempercepat proses pelayanan di kantin. Yang ketiga, mendukung digitalisasi lingkungan kampus ITERA sesuai dengan visi dan misi. Yang keempat adalah mempercepat dan mempermudah proses pemesanan, pembayaran, dan pengantaran makanan dengan sistem digital. Kemudian di sini ada repository GitHub-nya yang akan saya cantumkan di deskripsi box. Oke, jadi di sini untuk arsitekturnya sendiri ada terbagi menjadi dua folder. Yang pertama ada folder untuk front end dan back end. Untuk front end di sini saya menggunakan React.js. Ini kita lihat di sini. Untuk halamannya itu ada bantuan, cart, checkout, home, login, order, register. Kemudian di sini ada komponennya. Di sini ada komponen untuk dashboard admin. Kemudian komponen untuk halaman checkout, komponen buat halaman home dan order. Ini ada komponen juga yang dimana ini kayak untuk responsifnya itu hamburger menu. Untuk navbarnya, di sini ada penampil keranjang dan di sini ada navbarnya juga. Kemudian pada backend, di sini saya bagi menjadi untuk modelnya itu saya menggunakan menu.py yang terbagi menjadi beberapa class seperti kategori, menu, roles, user, orders, order detail, keranjang, dan keranjang. Jadi semuanya ini saya jadikan satu file di menu.py, tidak saya bagi per file seperti misalnya keranjang.py, user.py, dan sebagainya. Kemudian di sini kita juga dapat melakukan PyTest atau testing ya. Di sini saya menggunakan di sini. Sudah saya buat di sini. Yang sini sebenarnya salah ya. Ini salah saya masukin kemarin. Jadi kita langsung coba aja buat jalanin PyTest-nya. PyTest. View. Sorry, salah. PyTest. Sini dapat kita lihat untuk tes dari tes autentifikasinya itu ada 10 pass dan ada satu gagal. Sini gagalnya di ini ya, dummy tokennya. Kemudian kita coba jalanin testing untuk yang lainnya seperti tes initialis db.py. Sini juga ada 7 pass dan satu gagal. Kemudian kita langsung aja coba untuk menjalankan programnya untuk melihat bagaimana tampilan dari website dan cara kerjanya. Di sini saya jalankan dulu untuk backend-nya menggunakan from pseudo development.ini.
Kemudian kita jalankan juga front end-nya dengan prompt npm prompt. Ini, kemudian kita buka websitenya. Kemudian di sini untuk tampilan awal dari websitenya. Jadi dapat dilihat bahwa UI-nya sudah bagus dan sudah responsif. Jadi di sini saya coba buat buka dalam tampilan mobile dan sini sudah sangat responsif ya. Jadi untuk navbar-nya itu ketika berada dalam tampilan mobile itu akan berubah menjadi navigasi bar dalam bentuk hamburger menu. Sini ada beranda, menu, bantuan, dan masuk. Kemudian kita coba login. Di sini saya coba login menggunakan akun customer atau pembeli dulu. Nah, apabila kita salah memasukkan email atau password, maka akan muncul error seperti email atau password salah. Sini karena saya salah memasukkan passwordnya, kita coba lagi. Nah, ketika sudah login, maka secara otomatis akan diarahkan ke halaman menu. Nah, di sini juga terdapat nama dan email kita jika sudah berhasil login. Di sini adalah tampilan menunya. Jadi di sini ada filter kategori makanan dan minuman. Misal di sini kita ingin memesan beberapa menu, misal nasi gudeg dan soto Medan. Nah, alert yang barusan kita lihat tadi itu saya menggunakan suite alert. Jadi makanya ketika kita melakukan aksi tertentu itu muncul sebuah pop-up alert. Kayak misalkan ini, biasanya nasi gudeg telah berhasil dimasukkan dalam keranjang. Kemudian kita lihat pada keranjang. Pada keranjang ini nanti akan muncul sebuah pop-up yang menampilkan menu-menu yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang. Jadi di sini juga sudah ditotalin untuk semua pesanan yang akan kita pesan. Kemudian kita beralih ke menu pembayaran. Untuk menu pembayarannya ini saya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada QRIS dan e-wallet. Kalau untuk QRIS dia bisa scan QRIS dan langsung bayar aja. Kalau misalkan e-wallet, dia user bisa pilih mau menggunakan Dana, ShopeePay, GoPay atau OVO. Nah, kalau misalkan untuk e-wallet itu di sini user harus memasukkan nomor Dana ya. Misal sini nomor saya. Kemudian saya klik bayar. Nah, ketika bayar juga akan menampilkan sebuah pop-up dari Suite Alert yang dimana alertnya ini adalah pembayaran berhasil. Kemudian di sini juga ada halaman bantuan. Jadi misalkan terjadi masalah, misalkan tidak bisa menambahkan item ke keranjang. Di sini juga ada sedikit bantuan, yaitu pastikan koneksi internet Anda stabil. Jika masalah berlanjut, coba muat ulang halaman. Jadi di sini kurang lebih seperti frequently asked question. Namun jika masalahnya itu masih tetap belum terselesaikan, maka di sini juga akan melampirkan sebuah kontak email agar user dapat menghubungi pihak pengembang. Ini untuk dalam halaman mobile. Jika dalam tampilan website, dalam tampilan desktop, maka akan seperti ini. Oh ya, di sini juga bisa mencari menu. Misalkan kita mau cari katsu, maka akan muncul katsunya di sini. Dan di sini juga ada
profil dropdownnya yang dimana sini hanya ada keluar. Nah, lalu pesanan yang sudah kita bayar tadi masuk kemana? Nah, untuk ngecek pesanan yang sudah dibeli oleh pembeli, kita harus masuk ke admin dashboard. Nah, untuk masuk ke admin dashboard itu harus menggunakan akun dengan role admin. Jadi pada website ini terbagi menjadi dua role. Yang pertama itu ada role pembeli dan role admin. Nah, kalau misalkan role pembeli itu ketika kita melakukan pendaftaran maka akan secara otomatis role-nya itu adalah pembeli. Sedangkan kalau misal untuk role admin itu udah secara otomatis pada sistem. Ya misalkan di sini saya ingin mendaftar namanya Budi. Emailnya budijaya@gmail.com. Nah, sandinya kita bebas. Kemudian kita klik daftar. Nanti kita bisa lihat bahwa akun yang sudah kita daftarkan tadi itu merupakan role pembeli. Nah, di mana kita dapat melihatnya itu ada pada dashboard admin. Nah, kita login dulu untuk ke admin dashboardnya. Jadi ini untuk tampilan awal dari admin dashboardnya. Di sini terbagi menjadi 4 card status. Yang pertama ada total penghasilan, total pesanan, total menu, dan total pengguna. Kemudian di sini juga ada grafik penghasilan yang dimana di sini saya menggunakan Chart.js untuk menampilkan grafiknya. Kemudian di bawahnya adalah tabel pesanan terbarunya. Nah, di sini pesanan yang tadi kita sudah lakukan, saya sudah klik statusnya selesai ya. Harusnya menunggu dulu pas awalnya itu. Kemudian di sini kita juga dapat melakukan perubahan status, misalkan pesanannya itu sedang kita proses, maka tinggal kita ubah aja pesanannya ini menjadi diproses. Kemudian di sini kita dapat melihat detail dari pesanan tersebut dengan cara klik detailnya. Di sini juga tertera ya detailnya seperti informasi pesanan, item pesanan, dan informasi pelanggan. Kemudian kita dapat menghapus pesanan. Nah, misalkan kita ingin menghapus pesanan untuk ID pesanan 2. Kita hapus dan berhasil. Kemudian kita ke halaman manajemen menu. Nah, di sini sudah ada beberapa menu yang sudah saya tambahkan. Kemudian kita coba tambahkan menu terbaru. Misalkan di sini ayam geprek. Makanan, kategorinya makanan, harganya 15.000. Ayam pedas. Kemudian untuk gambarnya di sini kami menggunakan URL gambar. Jadi kita harus cari dulu gambarnya di Google. Misalkan ayam geprek. Nah, misal kita udah nemu nih gambar yang pas. Kita klik kanan, kita copy image address-nya, lalu kita masukkan ke URL gambarnya. Kemudian untuk statusnya ini ada tersedia dan habis. Di sini sepertinya ada masalah pada URL gambarnya, harusnya ada HTTPS-nya. Kita coba pakai gambar ini. Nah, kemudian kita klik simpan. Lalu kita lihat pada halaman menunya apakah sudah ditampilkan. Dan sudah berhasil ditampilkan di halaman menu. Kemudian di sini kita juga dapat mengedit menu. Nah, misalkan statusnya ini sudah habis gitu. Misalkan statusnya sudah habis, lalu kita klik simpan. Kita cek lagi di halaman menu, kita refresh. Nah, ketika statusnya itu menjadi habis, maka item tersebut tidak dapat ditambahkan ke keranjang. Jadi tombolnya menjadi disable. Seperti itu.
Kemudian kita juga dapat menghapus menu, misalkan di sini saya menghapus ayam geprek, maka menu berhasil dihapuskan. Kemudian pada manajemen pengguna di sini dapat kita lihat seperti yang tadi kita sudah registrasi untuk akun Budi, itu secara otomatis role-nya menjadi pembeli. Kemudian kita dapat melakukan edit pengguna, misalkan namanya itu Budi Wijaya. Kita klik simpan, secara otomatis namanya menjadi Budi Wijaya. Dan kita juga dapat melakukan penghapusan user. Misal kita hapus user untuk Budi Wijaya, hapus, dan berhasil dihapuskan. Kemudian di sini juga ada tombol keluar, itu untuk keluar dari user admin dan akan kembali ke halaman login. Jadi seperti itu untuk demonstrasi websitenya. Jadi kesimpulannya, dengan website ini dapat dimanfaatkan untuk pemesanan yang lebih efisien, dan dengan website ini pembeli dapat melakukan pemesanan melalui smartphone atau device lainnya. Dan website ini juga dapat diterapkan pada kantin Rumah Kayu ITERA. Jadi dengan ini maka untuk segala bentuk manajemennya akan lebih lebih efisien, lebih bagus, dan lebih tertata rapi. Namun untuk tantangan ketika saya mengembangkan website ini adalah kesalahan saya sewaktu mengembangkan website ini dari awal. Jadi pas awal itu saya ngembangin website ini dengan menggunakan local storage. Nah, aturannya kan menggunakan PostgreSQL. Jadi makanya ada beberapa menu yang sudah saya tambahkan itu tersimpan di local storage ternyata. Nah, jadi pas ketika saya sudah selesai membuat fitur CRUD untuk manajemen menunya itu, pas mencoba hapus menu-menu yang sudah saya simpan pada local storage itu, ternyata gagal. Gagalnya itu karena kita kan memasukkan data menu ini kan di dalam database PostgreSQL aturannya. Nah, tapi yang beberapa menu yang sudah saya tambahkan sebelumnya itu yang di local itu kan di local storage ya, sedangkan Fetch API kita itu menghapus berdasarkan data yang di dalam database PostgreSQL. Nah, jadi makanya itu gagal dia ketika menghapus. Mungkin sekian begitu saja demonstrasi dari website saya dengan judul Kantin Rumah Kayu ITERA. Saya pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.